Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab pada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Turun dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha terpuji. Yang hadirin yang berbahagia, kita jumpa lagi dalam kajian online. Dan mari kita selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita, baik itu kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik, keberkahan untuk kita, dan sisa umur kita diberikan keridhaan, sehingga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih membahas tentang jiwa kita, untuk membuka mata kalbu kita, sehingga kita nanti dalam berjumpa dengan Allah itu bisa istilahnya dengan baik, karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kita dari titik lingkaran satu titik, kemudian kita akan melingkar kembali kepada titik lagi, karena dari start awal sebagai Allah yang Maha Suci, roh kita suci, kemudian kita nanti akan kembali dalam keadaan suci. Kalau kita dalam jiwa kita tidak dalam keadaan suci, ya nanti kembalinya akan ada kendala. Nah, kita harus bisa menguasai jiwa kita. Kita harus sebagai penguasa daripada diri kita atau jiwa kita. Kalau kita melihat dalam surah 6 ayat 165, bahwa walladzi ja'ala kum khalaifal ardi, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah atau penguasa-penguasa di bumi, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din, dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain, darajat, beberapa derajat, liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sungguhnya Tuhan amat cepat siksanya, dan sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini sebetulnya kalau kita membahas tentang khalifah atau khalfun, khalafa itu memang artinya adalah sebetulnya belakang. Bisa berarti juga khalifah itu adalah kita ini ada selaku manusia, makhluk hidup manusia ini penciptaannya adalah belakangan setelah malaikat, jin, dan baru kita menjadi khalfun atau belakang, khalfi. Juga sebagai penguasa juga bisa, ya, khalifah itu jamak dari khalifah. Ya, kita secara bumi mikrokosmos kita harus bisa menguasai sebagai penguasa dalam bumi jiwa kita ini, yang di dalam diri kita ini harus bisa menguasai sebagai penguasa, bisa menyetir, bisa mengarahkan, bisa membimbing diri sendiri, mengenal diri sendiri untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sudah begitu, ya namanya akan terarah jiwa kita ini mau hidup kemana, dalam arti kita mengarah kemana, menuju kemana, siratal mustaqim atau sirat yang lain, itu nanti Allah akan mengetahui. Dan di sini adalah letaknya untuk kita sendiri harus mau memanfaatkan situasi yang demikian itu, karena kita untuk berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang kalau kita membaca juga surat 6 ayat 31 itu kan disebutkan, sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Jadi qad khasiral ladzina kadzabu, ya, biliqaillah. Jadi sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang pertemuan dengan Allah itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat burulah apa yang mereka pikul itu. Nah, ikhwanidin yang berbahagia, dalam surah 6 ayat 31 ini, bahwa sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Karena tadi saya sebutkan bahwa dari titik satu lingkaran, dari titik awal itu melingkar kemudian kembali ke titik lagi, ya itulah kita harus mau tidak mau harus jumpa dengan Allah, kembali kepada Allah. Karena istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kita dari awal yang suci harus kembali kepada yang suci lagi.
Nah, untuk usaha liqa Allah atau bahasa Al-Qur'annya itu ya dapat terlaksana dengan baik apabila kita ini dapat mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Allah. Ya. Maka kita harus mendengarkan perkataan dari manapun datangnya dengan menggunakan akal dan kehendak kita yang merdeka ini. Jadi apabila ingin mencapai kebenaran sejati bagaimana yang difirmankan oleh Allah kalau kita baca dalam surat Zumar ayat 39 surah 39 ayat 17 itu yang artinya kurang lebih adalah dan orang-orang yang menjauhi taghut yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah. Bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku. Nah, di sini jelas sekali. Kemudian siapa yaitu yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti, ya, lalu mengikuti apa yang telah disampaikan itu. Mengikuti yang paling baik di antaranya yang ada di perkataan-perkataan atau ayat-ayat itu ini yang ayatnya ya 18-nya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, itu yang berbahagia dalam surah 39 ayat 17 dan 18 ini jelas sekali. Syaratnya untuk ketemu Allah itu harus mengikuti ya, mengikuti perkataan yang baik, perkataan yang wahyu dari Allah yang dulu lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Maka sering saya sampaikan dalam surat 10 ayat 100 itu bahwa Allah itu menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Ya, karena akal harus kita asah supaya akal dalam otak dan juga pikiran dalam kolbu ini bisa sinkron, bisa mengenal diri kita sendiri, kemudian kita akan mengenal petunjuk Allah sehingga kita akan mengenal kembali kepada Allah. Itu yang berbahagia. Kemudian langkah berikutnya kita harus melakukan langkah yang pengecekan ulang ya kebenaran pengetahuan yang kita peroleh. Nah, suatu pengetahuan dapat dikatakan benar apabila itu antara lain ya itu ada ajas koherensi, yaitu pengetahuan tersebut tidak bertentangan dengan pengetahuan lainnya. Kemudian ajas korespondensi, yaitu pengetahuan tersebut sesuai dengan faktanya dan dapat dibuktikan. Kemudian ajas pragmatis, yaitu pengetahuan tersebut bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Nah, jadi yang kita cek itu ilmu kita yang sudah kita pahami ini, apakah itu juga bermanfaat dari kehidupan untuk kehidupan manusia. Kemudian sesuai fakta atau tidak, atau hanya fiktif cerita itu. Nah, maka Allah itu istilahnya Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan. Kemudian hakul yakin, ainul yakin, ya, kebenarannya meyakinkan dan kebenarannya juga mutlak. Kemudian kita harus menyadari bahwa secara hakikat perwujudan dari kebenaran absolut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran selain daripada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah kebenaran relatif. Nah, sekali lagi bahwa hakikat perwujudan dari kebenaran absolut adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kalau kita membaca dalam surah 31 ayat 30. Disebutkan kurang lebih yang artinya demikianlah, karena sesungguhnya Allah dialah kebenaran dan sungguhnya apa saja yang mereka sembah selain daripada Allah itulah yang batil. Dan sungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, korelasi ayat ini surah kedua ayat 147, Al-haqqum mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Nah, ikhwatin yang berbahagia, dikuatkan juga surah 47 ayat 36, sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sendero guru,
Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Nah, ini termasuk langkah-langkah untuk kita bisa nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus mewajibkan memahami kitab suci karena itu adalah merupakan petunjuk untuk umat manusia. Ya, khususnya kita yang beragama Islam, ya Al-Quran adalah satu-satunya. Ya, karena Allah tidak akan menurunkan wahyu lagi setelah wahyu ini turun kepada Muhammad SAW. Ada istilah ya dalam tata bahasa ataupun bukan tata bahasa, peribahasa maksud saya dalam bahasa Arab itu kan malam yaduk lam ya'rif, yang tidak mengalami tak akan memahami. Jadi maksudnya memang dalam pengalaman spiritual kita ini yang sungguhnya harusnya kita sendiri yang mengalami untuk ya melaksanakan langkah-langkah yang ada di dalam Al-Quran itu. Kemudian kita harus menyadari bahwa ketika manusia berusaha untuk mempergunakan akalnya dalam rangka mencari kebenaran absolut maupun kebenaran relatif, maka manusia akan cenderung untuk berbeda-beda pendapat antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hal ini disebabkan karena ayat-ayat Al-Quran ada yang bersifat muhkamat dan ada yang bersifat mutasabihat. Oleh karena itu, seorang pencari kebenaran harus mampu menghindarkan diri dari perdebatan-perdebatan, menghindarkan diri dari saling berbantah-bantahan yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat tersebut. Nah, agar terhindar dari perbedaan tentang pendapat, maka tafsir dan takwil dari ayat-ayat Al-Quran itu harus didasari dari ayat dengan ayat dan juga pengalaman spiritual kita masing-masing. Untuk itu kita harus memperhatikan firman Allah. Ya, Allah juga berfirman, Dialah yang menurunkan kitab kepadamu. Ya, diantaranya adalah yang Muhammad dan mutasabihat itu dalam surat 3 ya, ayat 7 kalau yang sering saya baca di dalam khutbah dan lain sebagainya itu. Nah, kalau sudah demikian, kita selaku manusia ini beberapa hal yang perlu kita harus tanamkan pada jiwa kita ini, memang harus menginstal daripada wahyu-wahyu Allah ini di dalam diri kita. Karena Al-Quran itu sering saya sampaikan adalah ada software dan hardware. Yang software inilah yang sebetulnya ada rohnya, ada kekuatan yang dahsyat, ada kekuatan yang luar biasa, ada energi makna, ya. Sehingga Allah ada menggambarkan energi makna itu seakan-akan kalau diletakkan di atas gunung pun akan hancur gunung itu kan, begitu dalam surat 59 itu. Nah, maka hal demikian sangat luar biasa sekali orang yang mau menerima dari petunjuk Allah itu. Karena petunjuk Allah itu sering saya sampaikan juga ada yang tersirat, juga ada yang tersurat. Yang tersurat itu adalah Al-Quran, ayat-ayat kauliyah, kemudian yang tersirat adalah ayat-ayat kauniyah. Misal sebagai contoh, Allah membuat tanaman atau pohon, itu ada ayat kauniyah. Kalau kita bisa belajar dari ayat kauniyah misalnya, kita belajar dari akar umpamanya. Akar ini tidak kelihatan, tapi akar ini bermanfaat untuk pohon, untuk tumbuh-tumbuhan itu, sehingga dia mensuplai daripada makanan untuk daun, untuk buah dan lain sebagainya itu dari akar, karena akar ini menyerap air dan menyerap oksigen ataupun apa yang unsur hara yang ada di dalam tanah itu. Nah, kita juga begitu, bisa mengambil pelajaran dari akar. Oh, ternyata kita dalam masyarakat, dalam komunitas itu tidak kita harus menonjolkan diri seperti kelihatan, maksudnya tidak harus kelihatan, tapi kita punya potensi, ya, punya istilahnya
kontribusi kebaikan seperti akar itu. Walaupun akar itu tidak kelihatan karena dia itu di dalam tanah. Tetapi ya manfaatnya sangat luar biasa. Ini misalnya kalau kita mau berpikir menggunakan akal kita sebagai ulul albab. Karena kalau tidak demikian, ya kadang ada peristiwa di sekitar kita itu kita tidak menghiraukan. Ya pohon ya begitulah dari dulu memang ya seperti itu. Sehingga kita hanya melewatkan ayat-ayat atau tanda-tanda itu. Dan itu juga disindir oleh Allah, ya. Kemarin juga saya sebutkan bahwa banyak sekali ayat-ayat tanda-tanda Allah itu baik yang tersurat maupun tersirat, tapi manusia hanya melewatkan saja. Nah, ini tugas kita, supaya kita nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Kita harus mengenal jiwa kita, menginstal jiwa kita ini dengan hal-hal yang terbaik daripada perkataan terbaik daripada Al-Qur'an, wahyu Allah, yang semuanya itu adalah petunjuk untuk manusia. Sedangkan kita ini juga manusia, kalau mau mempelajari, mau mentadabur, mentilawah, kita akan menjadi manusia yang bertakwa insyaallah. Nah, ikhwanidin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam sisa umur kita ini, dan sehingga kita diridhoi, dirahmati hidup kita di dunia dan di akhirat. Insya Allah lain kali kita bisa sambung lagi. Malam ini sekian dulu. Nafru minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.